Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini, Pak Jul akan membahas mengenai latihan soal akhir bab di bab yang pertama ya, mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pak Jul tidak panjang lebar akan mengutarakan materi, tapi Pak Jul akan fokus dalam pembahasan soal ya. Kita langsung saja pembahasan nomor yang pertama. Jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, pada tahun 1453 menjadi salah satu faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Pada tahun tersebut, Konstantinopel takluk di bawah kekuasaan, jelas itu adalah oleh Kesultanan Turki Utsmani atau Bani Ottoman di saat itu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang E. Ini masih level yang mudah ini. Baca langsung kelihatan jawabannya. Selama kalau kita biasa membaca textbook sejarah. Lanjut nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan perjanjian Saragossa yang mengakhiri konflik Spanyol dan Portugis adalah. Jadi perjanjian Saragossa itu sebenarnya diawali karena sebenarnya perebutan wilayah Maluku ya. Tadinya Portugis, kemudian ada direbut oleh Spanyol, kemudian dikembalikan lagi ke Portugis. Nah itu sebenarnya sangat dipengaruhi juga oleh keadaan di Eropa yang pada saat itu juga ada peperangan. Jadi karena walaupun sama-sama Eropa, antara Portugis, Spanyol, Inggris bahkan Belanda itu juga tetap bersaing di negara jajahan. Jadi di Eropa pun mereka bersaing, di wilayah negara jajahan juga mereka bersaing. Demi apa? Demi memperebutkan hegemoni, yaitu tadi ada beberapa God, Glory, Gospel tadi yang kita analisis ya maksud saya. Yang A, Kepulauan Maluku masuk wilayah kekuasaan Portugis, itu benar. B, perjanjian tersebut merupakan penegasan dari perjanjian Tordesillas pada 1494. Itu juga benar. Jadi ada kronologisnya ya, Tordesillas dan Saragossa itu berhubungan. Sama sebenarnya, identik, cuman salah satu menjadi penegasan. Kemudian yang C, perjanjian tersebut hanya memperbolehkan Spanyol menyebarkan agama Kristen. Nah ini nggak dibahas sama sekali di dalam perjanjian. Masalah penyebaran agama itu tidak dibahas baik di perjanjian Tordesillas maupun perjanjian Saragossa. Kalau yang D itu juga benar, perjanjian tersebut mengharuskan Spanyol meninggalkan Maluku dan mendapatkan Filipina. Perjanjian tersebut menentukan wilayah barat merupakan kekuasaan Spanyol dan wilayah timur kekuasaan Portugis. Nah ini benar. Jadi jawaban nomor 2 yang tepat adalah yang C. Kita lanjut. Nah sekarang bahasa Indonesia sejarah itu sekarang model soalnya ada yang baru. Ada yang baru yang seperti apa? Ya yang seperti ini. Ada teksnya terlebih dahulu. Kalau dulu Pak Jul itu kalau tes sejarah itu tidak ada teks panjang lebar seperti ini. Jadi besok bisa dimungkinkan manakala teks soal tes sejarah itu ada bacaannya. Bahkan halamannya sama seperti halnya halaman tes bahasa Indonesia. Itu dimungkinkan sekali. Gitu ya. Nomor 3, persaingan antara pedagang Belanda ataupun dengan pedagang asing lainnya seperti Portugal dan Inggris dalam perniagaan rempah-rempah tentu saja sangat tidak menguntungkan Belanda. Persaingan tersebut mengakibatkan merosotnya keuntungan perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Belanda. Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, dibentuklah suatu wadah
yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda. Pada 20 Maret 1602, perserikatan tersebut resmi dibentuk dengan nama Verenigd Oost-Indische Compagnie (VOC). Kita baca pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut tujuan dibentuknya VOC adalah, nah ini teksnya mengindikasikan tentang adanya persaingan pedagang antar warga Belanda. Ya, konteksnya itu. Berarti dengan dibentuknya VOC, kita analisa, meningkatkan kemampuan teknologi, salah. Menjadikan Belanda sebagai pusat penjualan rempah-rempah di dunia, salah. Memperkuat posisi kongsi Belanda dalam persaingan rempah-rempah. Nah ini benar ini, kongsi Belanda. Jadi yang berdagang itu sebenarnya bukan pemerintahan Hindia Belanda loh ya. Jadi bedakan, antara VOC dan pemerintahan Hindia Belanda itu berbeda. VOC itu yang menjalankan tata niaga di wilayah negara jajahan. Ya, isinya siapa VOC itu? Isinya yaitu pedagang-pedagang Belanda. Nah, pemerintahan Hindia Belanda itu hanya umumnya ya, hanya mendukung atau mensupport dari segi militernya. Seperti itu. Dibantu peralatan militernya. Jadi kita yang C ini dimungkinkan benar, kita evaluasi dulu. Yang D dan E memenuhi keinginan pemerintah Belanda untuk mempunyai satu badan dagang, itu bukan maksudnya. Ingin bekerja sama dengan Portugis dan Spanyol dalam mencari jalur-jalur, tidak mungkin yang E itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 4. Perhatikan informasi-informasi berikut. 1. Menambah jumlah tanaman sehingga harga dapat meningkat. 2. Menentukan luas areal penanaman dan jumlah tanaman rempah-rempah. 3. Memberlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat, yaitu Contingenten dan Verplicht Leverante. Yang keempat, menyingkirkan pedagang dari negara-negara lain dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. 5. Membebaskan kerajaan-kerajaan yang terikat dengan perjanjian VOC dan kewajiban membayar pajak untuk menghindari pemberontakan. Kebijakan yang pernah diterapkan oleh VOC selama berkuasa di Nusantara ditunjukkan nomor, kita identifikasi ya. Menambah jumlah tanaman sehingga harga dapat meningkat, itu bukan kebijakan. 1. Salah. 2. Menentukan luas areal penanaman dan jumlah tanaman rempah-rempah, itu benar. Memperlakukan 2 jenis pajak, itu benar. Menyingkirkan pedagang-pedagang dari negara lain, itu juga benar. Kemudian ini catatan dulu, 2, 3, 4 benar ya. Kemudian 5. Membebaskan kerajaan-kerajaan yang terikat perjanjian dengan VOC dari kewajiban membayar pajak untuk menghindari pemberontakan, ini jelas salah. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Yang C. Kita lanjut nomor 5. Ini ada teks lagi. Nah, coba bayangkan sejarah aja pakai teks kayak gini. Luar biasa. Pelayaran Hongi atau Hongi Testen adalah pelayaran yang dilakukan oleh VOC dengan menggunakan senjata lengkap ke Kepulauan Maluku. Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 1625. Setiap tahun dengan menggunakan perahu kora-kora milik para raja di Maluku, VOC memerintahkan para petani agar menebang sebagian pohon cengkih mereka yang dikenal dengan kebijakan ekstirpasi. Terhadap petani yang bandel, VOC akan membasmi ribuan pohon cengkih mereka sebagai bentuk hukuman. Pelayaran dengan perahu kora-kora juga bertujuan mencegah penyelundupan cengkih keluar Maluku. Dengan perahu kora-kora, VOC berkeliling mengawasi, mengejar, dan menangkap pedagang gelap atau penyelundup dari Jawa, Melayu, dan Banda. Tidak hanya penyelundup, VOC juga menangkap dan menghukum penduduk yang diam-diam menjual rempah-rempah ke pihak selain VOC. Praktik monopoli yang ditegakkan melalui pelayaran Hongi membuat Ambon, Uliase, dan Homoal terpuruk.
Kendati demikian, rakyat tetap melakukan perdagangan rempah-rempah secara gelap dan berusaha melawan dengan mengobarkan peperangan. Antara tahun 1634 dan 1656 setidaknya terjadi 3 kali perlawanan VOC. Nah, kita evaluasi pertanyaannya berdasarkan teks. Tujuan kebijakan yang diterapkan VOC adalah kebijakannya tentu tadi ya, pelayaran Hongyi adalah bertujuan untuk 1. Mengamankan monopoli perdagangan. Itu benar. Karena apa? Semua pulau itu tertutup, diawasi oleh perahu kora-kora. Tidak ada akses masuk, jualnya hanya pada VOC. Itu jelas mengamankan monopoli perdagangan. Itu adalah tujuannya. Yang B bukan ya. Menangkap pedagang gelap atau penyelundup itu akibat pelayaran Hongyi itu bukan tujuan menangkap pedagang gelap. Tapi tujuan kebijakan ini, tujuan utamanya itu agar monopolinya tetap ke VOC atau penduduk menjualnya hanya ke VOC. Mempertahankan keuangan pol bukan, menghukum petani bukan, menangkap petani yang bukan. Lebih tepat yang A. Nomor 6. Sempat memberikan keuntungan bagi Belanda, kongsi dagang VOC bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 1799. Salah satu penyebab kebangkrutan VOC adalah jelas praktek korupsi. Itu penyebab utamanya. Jadi kalau Indonesia mengenal yang namanya korupsi atau pejabat-pejabat negara kita itu banyak yang terkena korupsi, nah kita tidak perlu menyalahkan. Karena apa? Itu adalah warisan VOC. Jadi para koruptor-koruptor Indonesia itu boleh bisa dikatakan mereka adalah keturunan VOC. Karena di dalam darah peristiwa korupsi pertama kali yang ada di Indonesia, itu pertama kali istilah korupsi juga itu kan yang memperkenalkan VOC. Zaman kerajaan mungkin hanya sebatas maling atau ngemplang, ya, tidak ada istilah korupsi. Jadi genetik bangsa Indonesia korupsi itu diturunkan oleh siapa? Diturunkan oleh VOC. Nah, itu permasalahan luar biasa ya, yang namanya korupsi itu. Korupsi itu namanya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu yang namanya korupsi. Nah, riwayatnya kan berarti kita sudah ketemu ini. Riwayat korupsi itu pertama kali lahir mungkin ini ya 1799. Seperti itu. Nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tindak korupsi terjadi di semua tingkatan birokrasi. Loh, ini semua tingkatan birokrasi. Padahal yang namanya VOC itu kan strukturnya panjang. Ada yang di Batavia, kemudian ada yang di provinsi, di Semarang misalkan, kemudian ada di kota-kota kawedanan. Nah, itu semua tingkatan birokrasi ternyata. Sama saja dengan saat ini. Dengan pemerintahan saat ini itu juga sama saja. Jadi, itulah pentingnya norma kejujuran itu diajarkan pada siswa sedini mungkin, karena jujur itu suatu hal barang yang mahal. Jadi kalau jiwanya sudah jujur, itu mau mengambil apapun yang bukan haknya itu tidak akan mungkin mau. Itu orang jujur. Tapi kalau orang yang sudah dilandasi dengan hawa nafsu, sudah tidak takut Tuhan, itu mau berapapun nilainya, dia pasti akan berusaha menggelapkan uang yang bukan haknya. Jadi antara pelajaran akademik dengan pelajaran kejujuran itu sejatinya adalah yang paling mahal adalah pelajaran kejujuran. Orang pinter itu belum tentu jujur. Orang jujur tidak pintar itu tidak masalah. Orang pintar
jujur itu lebih baik, sangat baik sekali. Tapi kalau sekarang orang pintar, jujur itu 1001. Nah, silahkan ditanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian kalau ulangan itu jujur atau tidak. Lanjut nomor 7. Berikut ini tadi jawabannya yang B ya, yang tindak korupsi terjadi di semua tingkatan birokrasi. 7. Berikut yang tidak termasuk keberhasilan Peter Potts selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC. Yang tidak termasuk keberhasilannya: menaklukkan Pulau Timor itu termasuk, mengusir Spanyol dari Tidore termasuk, membangun markas besar VOC di Ambon benar, mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku itu benar, mewujudkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku itu tidak benar ya. Maluku itu hanya sebagai tempat penampungan sementara ya. Hasil produk Maluku tampung sementara di situ, kemudian dibawa ke Malaka. Dia VOC juga masih punya pusat lagi di India. Jadi monopolinya bukan hanya sebatas di Maluku. Maluku itu hanya sebagai tempat transit sementara, gudang sementara. Jadi pedagang lokal hasilnya dibeli semua, monopoli di Maluku. Juga daerah-daerah yang lain, Jawa itu kan menghasilkan tebu, nanti jualnya juga ke VOC. Seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E. 8. Strategi Belanda yang paling ampuh menghadapi perlawanan dari para penguasa lokal adalah dengan melakukan politik jelas ini, David et Impera atau pecah belah. Ini pertanyaan hiburan, tidak perlu dibahas panjang lebar. VOC memakai taktik David et Impera. Salah satu bentuknya adalah mencampuri urusan internal setiap kerajaan. Apabila ada konflik internal di suatu kerajaan, VOC akan mendatangi salah satu pihak untuk menawarkan bantuan. Ketika diterima, VOC akan membantu mengalahkan pihak lawannya. VOC kemudian mengikat pihak yang dibantunya itu dengan berbagai perjanjian. Tentunya perjanjiannya pasti merugikan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan kalimat terakhir pada teks adalah, kalimat terakhir, VOC kemudian mengikat pihak yang dibantunya itu dengan berbagai perjanjian. Nah, kita bisa analisis. A. Bantuan VOC dapat diberikan secara penuh? Tidak mungkin. Ini adalah mustahil. VOC akan membela kepentingan pihak yang didukungnya? Tidak mungkin. VOC itu pasti punya prinsip, ada udang di balik bakwan. Ya. VOC itu kalau membantu sebuah kerajaan itu pasti maksudnya satu. Ada beberapa maksud dan semuanya mesti buruk. 1. Mengadu domba. 2. Mengikat perjanjian dengan merugikan. Buktinya apa? Apakah ada satu perjanjian yang sekiranya menguntungkan Indonesia selama politik David et Impera? Pangeran Diponegoro diajak berunding, perjanjian perundingan, akhirnya dijebloskan ke penjara, dibuang ke Makassar. Pangeran Antasari itu juga diadu domba. Saat perang Padri di Minangkabau antara Padri kaum adat dan kaum Padri, itu juga sama saja. Tapi kan pada akhirnya kedua kaum yang diadu domba, mereka terutama yang tadinya didukung Belanda itu pasti belakangnya akan sadar bahwa dia hanya sebatas diperalat oleh Belanda, oleh VOC ya dalam hal ini. Nah, kemudian tujuan VOC adalah mendukung pihak yang kalah dari segi persenjataan? No. VOC berkeinginan mempertajam konflik di antara pihak yang bertikai? Tidak. Tujuan VOC adalah mendapatkan keuntungan seperti monopoli perdagangan. Nah, ini yang lebih tepat. Intinya ini ada udang di balik bakwannya itu ini. Seperti itu. Selanjutnya, tugas utama dari Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
adalah membangun pabrik senjata untuk berbagai senjata tidak dilakukan. B. Mempertahankan Jawa dari serbuan dan penguasaan Inggris. Itu benar. Ya, yang lebih tepat adalah yang B. Membuka rumah sakit tidak, membangun jalan raya bukan. Tapi ini benar, tapi bukan tugas utama. Kan masa lucu banget. Seorang gubernur jenderal Hindia Belanda hanya dikirim ke Indonesia, ke Nusantara ya pada saat itu, hanya ditugaskan untuk membangun jalan raya. Itu kan nggak mungkin. Mestinya tugasnya itu pasti lebih besar. Tugasnya apa? Mempertahankan Jawa dari serbuan dan penguasaan Inggris. Gitu. Pusat pelatihan militer dengan merekrut banyak pemuda pribumi ini juga salah, tidak mungkin. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Kita lanjut. Berikut yang tidak termasuk faktor penyebab kegagalan sistem sewa tanah land rent yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles di Hindia Timur adalah yang A. Kewajiban agar rakyat bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan milik pemerintah. Bukan ya, bukan penyebab ya, ini termasuknya. Ini dimungkinkan jawaban A. Kita analisis yang lain. Sistem sewa tanah berbenturan dengan sistem sosial. Ini benar. Ini merupakan penyebab. Rakyat belum terbiasa menggunakan uang. Ini juga penyebab. Belum adanya kepastian hukum atas tanah. Ini juga penyebab. Masa pemerintahan Raffles sangat singkat. Ini juga benar. Karena cuma 3 bulan apa ya? Kalau nggak salah. Nah, jadi jawabannya yang tepat 11 adalah yang A. 12. Sistem tanam paksa menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Pengkritiknya yang terkenal adalah seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten yang bernama Edward Dewes Dekker. Kritiknya ditulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Buku ini mengisahkan masyarakat petani yang menderita karena kebijakan sewenang-wenang Belanda. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks tersebut adalah 12. Kita analisis satu persatu. Banyak orang Belanda tetap mendukung kebijakan tanam paksa. Salah. Kritik Dekker disampaikan secara terbuka di parlemen Belanda. Juga salah ya. Sistem tanam paksa dihapus pasca penerbitan Max Havelaar. Itu juga tidak disebutkan di teks. Masa cuma dikritik terbit buku langsung hilang, padahal itu kan kebijakannya lingkupnya lingkup negara. Kan tidak mungkin. Padahal yang mengkritik hanya sebatas asisten residen. Berarti kan dia tidak punya kewenangan apa-apa. Kan nggak mungkin serta-merta langsung sistem tanam paksanya dihapus. Yang D. Semua orang Belanda mendukung kebijakan tanam paksa. Tidak salah ya. Multatuli tidak lain adalah Edward Dewes Dekker. Nah, ini yang lebih tepat. Seperti itu. Edward Dewes Dekker itu adalah dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Nah, ini disebutkan langsung di teks. Ini kan yang sesuai dengan teks. Berarti kita mengambil jawaban itu yang bersekitaran di dalam teks. Jadi jawabannya adalah yang E. 13. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Agraria Agraris Wet adalah, kita lihat yang tidak termasuk lah ya. Memberi kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha untuk mengambil alih pabrik gula pemerintah. Dimungkinkan benar. Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Hindia Belanda. Benar. Maksudnya termasuk undang-undang agraria. Ini undang-undang agraria. Membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Termasuk undang-undang.
kemudian melindungi hak petani atas tanahnya dari pengusaha dan pengguna asing, benar, termasuk tujuan undang-undang. Maksud saya tadi saya mengatakan, wah ini pertanyaannya masalahnya susah ini. Tidak termasuk tujuan. B tujuan, C tujuan, D tujuan. Memberi peluang bagi pengusaha swasta untuk menyewa tanah pemerintah, ini juga tujuan undang-undang agraria. Nah, ini kan nanti kemudian dibarengi juga dengan politik pintu terbuka ya, karena pemerintah itu nanti membuka seluas-luasnya kesempatan kepada swasta untuk menyewa tanah. Nah, jadi yang tidak termasuk adalah, astagfirullahaladzim, tadi lupa nggak nurunin. Yang tidak termasuk tujuan dari dikeluarkannya undang-undang agraria adalah yang A, memberi kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha untuk mengambil alih pabrik gula pemerintah. Sebenarnya definisinya lebih tepatnya bukan mengambil alih ya. Kalau tujuan agraria itu memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk ikut campur dalam teknis berusaha di tanah jajahan VOC di saat itu, atau Hindia Belanda. VOC kan tangan kanannya Hindia Belanda. Jadi 13 adalah yang A jawabannya. Hots lagi, teks lagi. Bla bla bla. Untuk itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru yang mendukung dan menjamin agar para pemilik perkebunan dapat memperoleh, mempekerjakan dan mempertahankan kuli yang bekerja di perkebunan mereka sesuai kebutuhan. Peraturan itu diberi nama Kuli Ordonance 1881. Untuk memperkuat Kuli Ordonance, dimasukkan juga peraturan tentang hukuman-hukuman yang bisa dikenakan terhadap pelanggaran perjanjian kontrak baik terhadap majikan maupun pekerja, yang disebut penali sanksi. Berdasarkan teks tersebut, pengusaha perkebunan Belanda menghadapi masalah pada saat penerapan kebijakan pintu terbuka. Apakah masalah itu? Kita analisis satu persatu. Banyak kuli malas dan tidak terampil. Itu bukan masalahnya. Banyak kuli atau buruh kabur dari perkebunan. Nah, ini yang dipermasalahkan ini. Adanya kuli ordonance dan penali sanksi. Ada aturan kuli untuk kuli ya. Kemudian tapi dalam kenyataannya, karena penerapan kuli ordonans itu terlalu banyak merugikan buruh atau kuli, sedemikian hingga buruh dan kuli itu memiliki keinginan untuk meninggalkan perkebunan. Ya ini kemudian lahirlah hukuman dalam bentuk penali sanksi ini. Jadi masalahnya apa sih? Masalahnya adalah banyak kuli yang kabur. Seperti itu. Banyak kuli yang kabur, efeknya terus lahir ini. Karena banyak pelanggaran, kemudian diberikanlah penali sanksi. Jadi pintu terbuka karena jadi kronologisnya ya, politik pintu terbuka itu kan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk mengelola tanah perkebunan. Kemudian banyak sekali pengusaha yang datang dan mempekerjakan pekerja pribumi, tapi dalam kenyataannya pekerja pribumi itu kan banyak yang dirugikan. Kemudian mereka punya keinginan untuk kabur atau pergi meninggalkan perkebunan. Jadi yang tepat adalah yang B. Masalah yang dihadapi. Makanya kemudian muncul penali sanksi itu untuk menyikapi berbagai macam pelanggaran baik oleh kuli atau pekerja maupun untuk si majikan atau pihak swasta. Karena dalam hal ini itu kan pemerintah Hindia Belanda itu seolah-olah dia sebagai institusi pemerintahannya, seperti itu. Dan
nanti Hindia Belanda itu akan mendapatkan pasokannya itu dari majikan, dari majikan-majikan atau pihak swasta yang mendapatkan istilahnya, ini kan dalam peristiwa tanam paksa kalau nggak salah ini. Kalau masalah sistem sewa itu kan di sistemnya Raffles seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau mau melihat kronologinya ya, bukan kronologi ya, deskripsi perubahan jenis jajahan-jajahan atau jenis-jenis bentuk-bentuk penjajahannya dari segi bentuknya, misalkan tanam paksa, kemudian sewa tanah, atau kerja rodi, itu sebenarnya bisa kita lihat di buku sejarah melalui alurnya. Yang paling lengkap Pak Jul kemarin sudah bilang, itu ada di buku Sejarah Nasional Indonesia karangan Profesor Nugroho Noto Susanto. Ada 6 jilid. Itu yang paling lengkap dari awal sampai akhir, sampai G30 SPKI. Gitu. Jadi tadi fix ya jawabannya, banyak buruh atau kuli kabur dari perkebunan. 15. Praktek eksploitasi dalam penerapan kebijakan pintu terbuka membuat kaum humanis yang dahulu menentang sistem tanam paksa bersuara lebih lantang. Hal tersebut yang menyebabkan lahirnya politik etis. Pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan politik etis adalah politik balas budi. Jadi sebagai usaha dari para penjajah untuk memberikan imbal hasil atau memberikan ya seolah-olah balas budi kepada negara jajahannya. Itu adalah politik etis. Nah, kita analisis. Dalam praktiknya menjadi sarana eksploitasi baru oleh Belanda. Itu benar. Pelaksanaannya tidak diawasi oleh pemerintahan Belanda. Itu juga benar. Bertujuan untuk menyejahterakan rakyat di tanah jajahan. Itu benar. Pelaksanaannya mencerminkan tujuan awal. Nah, ini salah. Karena apa? Seringkali itu tidak tepat politik etisnya. Niat hati berbalas budi, tapi implementasinya, penerapannya itu selalu bertentangan. Buktinya apa? Menjadi jenis eksploitasi baru. Tidak diawasi. Tetap yang dirugikan adalah rakyatnya. Seperti itu. Jadi pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan politik etis adalah pelaksanaannya mencerminkan tujuan awal. Nah, ini tidak tepat. Karena pelaksanaannya itu bertentangan dengan tujuan awal. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Gitu ya, saya rasa cukup. Di 15 soal luar biasa. Tingkat kesulitannya juga lumayan kan? Apalagi jenis-jenis soal baru ini yang, tapi kalau ini kelas berapa tuh ini? Kalau kelas 11 saya rasa sudah pernah lah. Kalau yang kemarin sudah mengikuti channelnya Pak Jul yang sedari kelas 1, mungkin sudah mulai terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang bentuknya dalam bentuk teks. Oke, gitu saya rasa cukup. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.